Mau tahu metode yang mampu mempercepat kemampuan anak? Ya, dia adalah metode bermain peran. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yan Pembintang. Metode bermain peran adalah salah satu metode pembelajaran yang mampu mempercepat kemampuan anak, mempercepat daya ingat anak, mempercepat daya percaya diri anak. Jadi metode bermain peran itu mengandung banyak manfaat. Manfaat percaya diri, manfaat mengenali secara detail, manfaat toleransi, dan manfaat yang lain. Maka biasakan bermain peran. Banyak variasi metode bermain peran. Yang pertama, metode pertunjukan. Yang kedua, metode simulasi. Yang ketiga, metode role playing. Ya, role playing. Yang keempat, metode penggambaran. Ya, penggambaran dengan lagu. Yang pertama, tentukan dulu tujuan pembelajarannya apa. Ketika tujuan pembelajarannya mengenali banyak aspek atau tujuan pembelajaran tentang kemasyarakatan, tentang kebudayaan, tentang yang lainnya, penokohan dan sebagainya, maka gunakan metode bermain peran. Yang pertama, tentukan tujuan dulu. Yang kedua, tentukan murid dalam kondisi apa, dibagi berapa kelompok. Oh, kalau bermain peran ini cukup 5. Ada peran lurahnya, kepala desa, peran masyarakat biasa, peran murid, ya peran dokter, peran perawat. Nah, ini adegannya adalah kesehatan. Jadi tentukan dulu siapa yang akan bermain peran, berapa orang. Nah, kalau muridnya 30, dia dibagi 6 kelompok, lalu di kelompoknya dia akan mengcasting, menunjuk temannya untuk menjadi lurah, untuk menjadi masyarakat biasa, menjadi seorang anak, menjadi dokter, dan menjadi perawatnya. Nah, mereka akan asik menentukan. Itu salah satu contohnya. Nah, yang ketiga, tentukan materinya apa. Apakah tentang gizi, apakah tentang penyakit, ataukah tentang kesehatan lingkungan. Tentukan materinya apa untuk 5 peran tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentukan metodenya apa. Apakah metode pertunjukan ditonton oleh orang banyak? Apakah metode jajar-jajar begitu, jajar-jajar itu hanya untuk sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Jadi tanpa harus dialog. Ya, kalau pertunjukan kan ada dialog. Ini tanpa dialog. Contohnya, saya kepala desa, saya harus memastikan semua warga untuk sehat, dan saya harus melihat warga itu, dan saya dokter, saya akan, nah begitu, untuk dijajarkan. Ya, itulah metodenya. Metodenya bebas, sehingga nanti menentukan apakah role playing, apakah simulasi, apakah pernyataan bergantian, atau pertunjukan. Nah, yang kelima, itu media. Medianya apa? Apakah medianya pakai panggung karena pementasan? Apakah medianya kursi yang dijajar 5 melingkar? Apakah medianya saling bersimulasi atau yang lain? Jadi media ini menentukan. Keenam, tentukan indikatornya. Indikatornya apa? Evaluasinya seperti apa? Metode bermain peran itu seperti apa? Metode bermain peran tidak bisa hanya orang tertentu yang berperan. Kalau bisa semua anak berperan. Sebab kalau hanya 1-2 lainnya nyiapkan alat, nggak akan terjadi perkembangan bagi yang nyiapkan alat. Ya, metode bermain peran ini perlu penjadwalan, perlu perencanaan yang kuat, serta guru betul-betul punya tuntutan yang bagus terhadap metode bermain peran. Metode bermain peran ini sudah terbukti memiliki hasil yang sangat maksimal. Saya pernah menerapkan itu dengan tujuan
bagaimana anak percaya diri dengan cepat. Anak seusia SD 12 tahun ketika kemah dengan anak yang lebih tua, dia tidak minder dan dia bisa percaya diri. Maka jalan satu-satunya adalah bermain peran, ditonton oleh orang banyak. Nah, bermain peran ini metode yang bagus. Anda bisa mencoba, yang paling penting adalah tidak takut untuk gagal, tidak takut untuk salah mencoba. Lakukan metode bermain peran, yakin saya hasilnya luar biasa. Lalu berani mencoba teknik yang lain, teknik simulasi, teknik role playing, teknik pemeranan, teknik pertunjukan, dan teknik peran-peran yang lain. Hasilnya luar biasa. Yang penting anak sukses dalam belajar dengan cara metode bermain peran, dan Anda harus berani mencoba. Sampai di sini, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle.